Terus aku lihat dari kelas 1, kok dia lama udah mandi, udah bangun. Ternyata dia make up untuk berangkat sekolah. Karena beauty enthusiast. Terus aku tanya, kamu mau sekolah? Ada seorang aktor biasanya dia kalau di depan kamera itu dapat karakternya selalu antagonis terus. Enggak, protagonis ya. Antagonis selalu. Protagonis sekarang sama aku, series aku. Sekarang protagonis, tapi biasanya kan selalu marah-marah terus ya kan. Tapi isi sosial media lucu. Iya kalau sama Sama anaknya bikin istrinya, konten sama tuh anaknya lucu hangat, ya. manis Iya. banget. Dan anaknya yang pertama ini umurnya 14 tahun sekarang mau sama kayak bapaknya nih terjun ke dunia hiburan. Udah jadi model soalnya. Oh jadi model. Bagi-bagi ambiar ini dia Shandy Sharif dan juga Diva. Diva. Selamat pagi. Halo sayang. Selamat pagi. Hai Diva, welcome. Diva. Suamiku. Istrimu? Istriku. Oke. Di depan anakmu. Shandy Sharif. Yes. Ya dan juga Diva. Diva kamu umurnya 14 tahun, tinggi sekali. Berapa tingginya? Berapa? 165. 165. Oh jadi seorang model catwalk sekarang. Kayak papanya persis ya. Ya, oke, Mas Shandy Sharif dan Diva kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke Diva, Ya. kamu kasih lihat buat sobat ambiar di rumah, ini perjalanan kamu terjun ke dunia hiburan menjadi seorang model. Model. Kita lihat nih. Oke Diva, Papanya kayaknya nggak mau kalah saing ya. tidak ingin. Iya. Tadi ngomong. Ah, Diva itu pertama kali ada keinginan untuk jadi model tuh tertarik jadi model. dari Dari kapan kapan? sayang? Aku tuh sering ngeliat papa kan dulu, terus kayak teman-teman aku juga sekarang jadi model gitu loh. Jadi kayak aku makin tertarik buat terjun ke dunia model gitu. Oh, dari kecil udah karena sering lihat papa ya, jadi kepikiran. Iya. Pertama kali ngelihat papa jadi model waktu kamu kecil, kamu ngelihatnya gimana? Menurut kamu papa kamu gimana? Kayak seru sih, terus menurut aku kayak aku tertarik aja. Oke, kalau papa kamu di mata kamu jadi model gimana? Papa gitu banget sih ah. Keren ya. Iya. Oke, so respon Shandy Sharif waktu anaknya bilang, aku mau jadi model loh, aku pengen terjun ke dunia hiburan. Iya, dia nggak secara langsung bilang, Pak aku mau jadi model, aku mau coba syuting dong. Dia ngomongnya ke maminya. Oh. Tapi kadang-kadang kalau di rumah, aku pengen jadi model gitu-gitu. Aku kadang jawab, kadang enggak, aku bikin gantung. Kenapa? Satu alasannya dari kecil banyak yang bilang, oh Diva nanti ikut papanya dong syuting gitu. Aku pikir sekolah. Iya. Nah di situ aku agak maju mundur, lihat dulu deh situasinya karena dia masih sekolah. Iya. Aku berharap dia bisa sekolah dulu, Iya, iya. fokusnya. Baru nanti kalau memang di entertain silakan. Kenapa Nah, tuh, bilangnya langsung ke sayang. mamanya nggak ke papanya? Ah. Karena aku lebih kayak, Nyaman sama mama. ya lebih nyaman. Kurang nyaman sama aku. Aku bisa juga jadi mama. Acting. Kakak juga jadi bunda ya. Bunda. Kamu sendiri papa ngomong kayak gitu gimana sayang? Apakah kamu ya udahlah aku berarti nanti aja lah tunggu atau hati kamu hati kecil, ih papa ini gimana sih? Iya. Ah, Iya apa? Iya. ya itu ih papa gimana sih? Iya. Ada gitunya ya. Sementara papa aja dari ABG udah. Udah jadi, Makanya itu. Iya nah ya kan? makanya itu tuh. Kompornya. Ya udah kamu tinggal bilang sama papa, aku tetap sekolah dan aku tetap jadi model Iya. ya. Maksudnya ganti dengan prestasi, kamu tunjukin prestasinya. Kayak ceritanya. Dengan ranking yang bagus kayak ceritanya si kakak. Kayak cerita Rara Rara. barusan. Boleh dong kalau begitu Mas Shandy? Boleh dong Bang Boleh Sandi nggak? kalau kayak gitu. Gue ngomong panggil Bang Sandi inget sama Bang Sandi Arif. Pengacara dong. Mas Ini kita bela kamu nih. Oke, tapi kalau dari kamunya sendiri ketika kamu bilang sama mama kan kamu belum bilang sama papa. Artinya kan papa itu cuma dengar selentingan aja gitu kan. Sempat ngelihat raut atau ekspresi papa nggak ketika kamu, aduh aku pengen jadi model? Sebenarnya papa biasa aja sih, kadang nanggepin, kadang enggak juga. Biasa aja, tapi Oh, papa kadang sebenarnya nggak nanggepin gitu. Sebenarnya tuh Dalam hati? tuh jangan deh gitu loh. Sebenarnya dalam hati aku ya, jangan. Jadi usia Diva itu fokus sekolah dulu. Jadi aku pengen anak-anak aku memang fokus sekolah dulu, udah beres baru. Tapi Mas semua Sandi apa yang papa-papa paling gitu loh ditakutkan? guys, tapi semua papa-papa. Oh iya, apa? Yang paling ditakutkan apa?
Takut sekolahnya terbengkalai, takut khawatir dengan pergaulan, itu banyak banget ketakutan aku sebagai seorang ayah. Banyak banget. Tapi sementara ini sampai sekarang Sampai sekarang, ya gitu, masih takut. masih takut. Masih takut. Jujur masih takut. Udah beberapa kali ngambil pekerjaan dong? Diva? Iya. Ya beberapa kali bintang tamu di Trans TV pernah. Pernah ya beberapa kali termasuk ini. Untuk jadi model? Model belum. Oh belum ya? Belum. Tahu nggak sih matanya anak ini kasihan banget kayak seperti seolah-olah tolong dong. Tolong tampilin aku, diri. help me. Dia minta tolong. Kan gitu dengan bapaknya. Tapi kan sebenarnya Mas Edi kan kalau jadi model pun kan masih bisa ditemenin sama mama. Iya. Bisa sebetulnya. Kan Ya, nggak yang ditinggal begitu betul. aja. Ini ditemenin sama mamahnya tuh Rara. mungkin 1 kali 2 kali nanti boleh lah. Oke, Boleh. kalau menurut kamu, papa kamu suportif atau protektif? Protektif. Oke, protektif. Tapi nggak apa-apa, namanya juga orang tua. Iya namanya papa Ya. sayang. Coba mungkin kamu boleh minta izinnya sekarang depan kita semua, depan Ya. kamera. Kalau boleh minta izin sama papa untuk lebih serius di dunia modeling dengan janji, punya janji apa, mungkin lebih berprestasi di sekolah, mau bilang apa sama Iya mau bilang apa sama papa? Ask the permission. Kalau aku jadi model, aku janji lebih fokus sama sekolah aku, lebih memperhatikan nilai-nilai aku. Ya. Lihatnya sama Gitu tante loh. Dewi ya. Berarti lihat Ayo dong, papanya respon loh, dia Nah. udah ngomong Papa begitu sudah loh. bilang oke Ya lah kalau sayang. kalau memang masih bisa berbagi dengan tanggung jawab sekolah, fokus papa izinkan. Oke, gini, Diva, di sini ada Om Karen Delano. Dia ini ngurusin model segala macam. Betul. Model nasional, internasional, sampai PMP jenis model pun dia urusin. Itu kayak jenis Itu model. makanan Palembang. Iya, enak kan? Dia lebih ngurusin model, wah pokoknya semua model dia urusin. Kamu kita tantang untuk jalan. Jalan, kita mau nilai gimana jalannya jadi Ya, model. siapa tahu Om Karen bisa ngajakin kamu untuk Oke. Fashion Week. ya. Let's go. Runaway. Ya Diva, here we go. Go a runway. Lagunya mau rollerblade lagi nggak? Iya boleh bagus. Coba. Siap ya. Dibagi-bagi ambiar. Ini. Diva. Sana. Ya, ke sana. Ya. Apanya ganteng deh. Sayang bagus banget. Bagus kan, bagus lah. Enggak ada yang mau nanya sama Mas Sandi Syarif. Ngelihat anaknya jalan tuh gimana lah pikiran Sandi Syarif tuh gimana sih sebenarnya? Bangga. Ya, Kita tuh melihatnya bagus ya. Ya. Kita aja seneng liatnya. Bagus, tinggal mungkin dipoles sedikit sama Om. Nanti tahun ini ikut Delano. jadi sampul dulu ya. Oh, Boleh nggak kalau sama papanya? boleh. Jadi kemarin itu udah sering dia mamanya bilang untuk ikut sekolah modeling, terus apa beauty camp. Beauty yang, camp, ikutlah. Yang punya itu. Ya ikutlah Mas terus Sandi. Ikut dong, itu kan udah pasti. mulai pengen ikut salah satu ajang yang tadi. Gatsam. Gadis Ya. sampul. Dong. Udah mungkin nggak tahu deh sama maminya tahun depan atau gimana. Tahun ini. Tahun ini. Sabar, tapi pasti akan. Nanti Desember. Kayaknya akan lebih deg-degan ngeliat anak sendiri tampil daripada papanya tampil depan kamera ya nggak sih? Iya. Deg-degan. Itu yang harus dilalui ya. Oke Sobat Ambiar, ini ngomongin soal Diva, ada kebiasaan dari Diva yang mungkin Diva boleh jelasin sama kita. Ini yang bikin papa kamu katanya sebel katanya. Shandy Syarif belak-belakan soal kebiasaan Diva yang bikin kesel. Dandan lama dan makeup terlalu tebal. Ya ampun papa gimana? Ya ini kan belajar dari papanya, dandannya tebel. Oh jadi gitu ya sayang. Jadi papa itu nggak suka kalau kamu dandan terlalu tebal gitu. Ini enggak kok nggak tebal. Ini nggak tebel ya. Karena udah aku note tadi, abis subuh, jangan tebal-tebal ya. Gitu. Papa aja yang tebal-tebal. Tetap gua nggak mau kalah ya. Ada sih bapaknya saingan sama anaknya. Emang papa suka kasih tahu ke kamu jangan Tetap papa tebel-tebel yang makeupnya spotlight gitu. ya. Ya. Oh. Dan anak-anak sekarang tuh aneh. Aku sih sempat kaget gitu. Kan mereka, dia kan SMP. SMP kelas 2. Terus aku lihat dari kelas 1, kok dia lama udah mandi, udah apa, udah banget. Ternyata dia make up untuk berangkat sekolah. Karena beauty enthusiast. Terus aku tanya, kamu mau sekolah atau mau make up atau mau fashion? Sekolah, teman-teman aku semuanya gini juga kok, Pak.
oh anak SMP sekarang begini ya. Betul, betul. Zaman aku dulu nggak ada. kayak Tapi gitu. zaman aku dulu lakinya yang make up semua. Oh, bilang. Papanya aja waktu SMA bawa krayolan kemana-mana. Krayolan. Kali ya. Ya buat make up karakter zaman dulu kan tebel-tebel krayolan. Pakai setting gitu. Diva. Ya. Emang kalau papa lagi marah itu kayak gimana? Intonasi nadanya. Ya, kayak gimana? Kayak di TV nggak? Wah ini kebongkar. Kayak di Antagonis TV gitu. nggak? Kayak di TV kalau misalkan lagi acting gitu kayak gitu nggak? Kayak nadanya tinggi gitu loh. Nadanya tinggi. Tinggi, kayak gimana? Misalnya. Misalnya. Kayak manggil nama aku, Iya. tapi kayak sambil ngebentak gitu. Diva! Iya. Gitu ya? Oh. Iya katanya lo. Iya, jadi kalau kan papa kamu dikenal, aku mengenal papa kamu nih karakternya selalu antagonis loh kalau di TV. Iya. Kayak begitu tuh kalau marah. Emang iya. Diva, jangan dandan ya gitu. Iya. Terus kalau udah kayak begitu biasanya apa yang kamu dan adik kamu lakukan? Nangis Kalau udah nggak nada kamu tinggi kalau nih dia? papa kamu dengan wajah. Ya papa aja dandan. Itu jawaban. Mereka diem sih. Dia. Kalau kamu kenapa? Gak bisa aku dibentak aku. Nggak bisa dibentak. Iya nangis aku sama papaku kalau dibentak. Jadi ngomong sama aku papiku harus baik. Jadi kamu nggak bisa dibentak, kamu boleh ngebentak Ya. gitu. Pantesan ya. Jadi nggak ada bedanya. Tapi kalau kamu ngelihat papa kamu acting selalu dengan karakter antagonis di TV, kamu ngelihatnya gimana? Ya, aku ngeliatnya biasa aja sih. Tapi Udah kuat mental Udah dia. biasa. Karena memang di rumah udah biasa kayak Karena udah begitu biasa karakternya. begitu. Papa kalau lagi Papa marah sama mama saya. juga kayak gitu juga bentak. aku nggak merhatiin sih. Tapi kayaknya iya. Tapi bagus jawabannya, aku nggak merhatiin. Artinya orang tuanya kalau berantem di depan anaknya. Iya. Nah, itu yang bagus. Oh ya. jadi kayak gitu ya Mas Iya. Andi Syarif ya. Mas Andi maaf ya, kita harus menayangkan sebuah artikel. Di mana artikel ini ada gambar yang membanggakan sekali. Betul. Bikin anaknya bangga pasti. Iya. Ini dia. Sering bikin konten. Sering bikin konten random dan nyeleneh. Syadi Syarif bikin anak dan istri malu. Gaya Bunda Korlanya gimana? Iya lah ya. Kamu tuh kalau lihat Diva papa. kalau lihat papa kayak gitu tuh gimana Diva? Diva pernah tegur papa nggak? Papa jangan kayak gitu, kayak gitu lah. Iya, aku malu. Mas Andi. Ya malu punya bapak kayak gini. Mas Andi. Sedih gua. Gak apa-apa, Diva itu buat bayar sekolah kamu. Kita punya konten tentang Papa Sandy ya. Coba kita lihat, nanti kamu komentar ya Diva ya. Diva, gimana tanggapan Diva sayang lihat papa kayak gitu? Sebenarnya aku biasa aja, tapi kalau misalnya kayak papa posting di mana-mana tuh aku malu gitu loh. Ada komentar teman kamu? Teman-teman kamu nggak ada? Nggak ada ya, Tapi mungkin. pasti teman-teman aku tahu. Atau mungkin teman-teman kamu ngeblok IG papa kamu kali ya. Karena malu. Jadi dia bilang, Pak jangan posting di IG dong. Loh kenapa? Aku bilang, karena ada beberapa teman aku yang follow papa dan dia nggak mau kalau teman-temannya lihat bapaknya seperti itu. Itu berarti sering tuh papa kamu bikin konten di rumah terus kamu ngeliatin gitu di pojok ngeliatin papa kamu kayak begitu itu sering. Iya. Apa dalam pikiran kamu Diva? Kayak ih ngapain sih? Jangan jujur-jujur banget. Kan udah janjian tadi di rumah. Pertanyaan aku ini idenya siapa? Idenya Papa Sandy sendiri yang bikin konten atau istri? Ide aku sendiri, Wi. Terus bagaimana istri ketika suami? Awalnya dia sempat negor, kamu nggak apa-apa bikin konten-konten kayak gitu. Iya. Lama-lama pasrah ya? Lama-lama pasrah, lama-lama gua ajak. Sini deh gitu ya. Bikin konten juga nggak? Ayo Diva ikut bikin konten sama papa Iya. pernah nggak? Pernah, tapi aku seringnya nolak. jadi buat temen konten sekarang kalau nggak istri, anak yang nomor 2. Ini bapaknya Anak yang nomor egois 2 mau. Kalau dia mau. Nomor Yang dua kecil. cewek. Karena masih Cewek. kecil. Iya. Iya, Mungkin kalau udah gede juga malu juga dia. Iya. Nanti lihat deh 2 tahun lagi kayak bapakku ternyata begini. Tapi oke Diva, apa yang kita nggak tahu tentang bapak kamu, tentang papa kamu tuh Papa ini kayak Hal gimana yang kita nggak sebenarnya? tahu deh, semua orang nggak tahu apa. apa sih manisnya? Pasti banyak manisnya. Cuman yang menurut kamu aku tuh sayang papa aku. Apa papa itu so sweet, apa papa itu romantis orangnya? Aku sama papa tuh kayak apa ya, typical person yang nggak bisa nunjukin kayak kalau Kasih misalnya sayang. ya. Oke. Sama, dia sama aku tuh sama. Kita nggak bisa mengungkapkan. Sebetulnya kita orangnya pasif. Aku tuh pasif, malu, dia malu, turunan Maaf, banget.
Anda orangnya malu? Malu, Nggak sekarang kelihatan. malu-maluin. Iya. Jadi tipe orang yang Iya. Love language-nya tuh nggak nggak orang tuh mungkin mengungkapkan. kalau anggota keluarga tuh apalagi anak tuh nggak bisa ngelihat gitu ya maksudnya ya. Oke. Gitu. Jadi love language-nya kalau ke anak Shandy Sharif itu nunjukinnya gimana? Jadi kalau aku sih, apalagi dia udah gede, kayak misalnya aku peluk dia udah mulai agak menjauh dan lain-lain. Tapi aku lebih ke bentuk tanggung jawab, keinginan mereka, terus nyiapin waktu kita bersama-sama, walaupun cuman di dekat rumah dan lain-lain. Pasti Yuk Diva- kita jalan yuk malam gini-gini, langsung Pak mau kemana, dan mereka happy. Gitu. Pasti Diva Gitu. lebih takut sama papa ya daripada mama ya? Iya. Iya kelihatan. Oke, Diva kita mau ngajakin kamu sama papa kamu. You know at least game kan? At least, oke kita mau ngajakin mereka At bermain least dalam At least cetas. Oke silakan. Oke. Diri. Ya. Oke, silakan berdiri. Kita akan mulai dari bapaknya dulu aja kali ya. Dari aku? Dari bapaknya dulu silakan. Oke, yang pertama berarti ya, At at least kalau mau pergi, aku nggak lama-lama persiapannya dandan, cetas. Berapa lama biasanya dandan anaknya? Sejam lebih, cetas. Hari Cetas lagi. hari ini tadi pagi? Tadi pagi. Tadi pagi dari jam 5:30, cetas. Lama ya. Emang kalau papa kamu persiapannya suka cepat? Iya sih cepat, Oh, tapi mandinya lama. Oh, Kan itu sayang at least. Ya, at At least. least aku orangnya nggak OCD. Tas. Se-OCD apa papa kamu? Jadi kayak kalau misalnya ada helaian rambut yang jatuh di lantai, itu diambil-ambilin gitu. Oh, harus rapi semuanya pokoknya. Oh, memang seperti itu dari dulu. nggak bisa kalau rumah, mobil, terutama barang sendiri, Ya. nggak bisa. Nggak bisa berantakan. Iyalah barang sendiri, barang orang lain mah urusan orang lain. Ada kan orang yang misalnya di restoran, frame-nya miring, dia benerin, kalau aku nggak. Oh itu udah parah banget ya. Ya, itu udah parah banget, dan itu capek. Oke. Ya. Lagi. Oke, at least kalau aku punya uang, aku nggak langsung ke toko kosmetik langsung beli make up. Cetas. Oke. Jadi rata-rata kalau uang yang dikasih ke dia Ah. beli make up. Ih bagus, aku dukung. Aku mah dukung, aku dukung kamu. Kamu tuh nggak apa-apa, kamu having fun sama beauty, sama fashion. Udah, ikutin. Lalu sayang sekarang buat papa sayang. Didukung sama tukang sanggul tuh. Balas. Silakan. Apa yang Mama. ini bikin papa apa? At At least. least aku nggak emosian kalau lagi nyetir. Jadi papa kamu emosi. Emosian. Kayaknya jadi antagonis aja deh. Ya ternyata. Emosiannya gimana? Emosiannya gimana, Papa? Kayak kalau ada orang yang nyetirnya nggak bener, papa tuh suka marah-marah gitu. Apaan sih? Apaan sih dia gitu ya? Klakson gitu. Oh, gimana sih, Pap? Jakarta, Pak. Ya memang begitu kalau Jakarta. Ya Oh, apalagi kalau syuting nggak di take-take. Enggak. Cemberut. Kita take terus berdua. Kita take terus. Oke, at least berikutnya silakan Mas Andi. Oke, at least kalau aku ada masalah, aku nggak nangis curhat-curhat ke mami aku. Cetas. Ya bagus dong mau curhat ke siapa lagi. Gen sekarang tuh begitu. Tapi mau curhat sama siapa lagi daripada curhat sama orang, iya kan? Apa terakhir yang Mas Andi tahu dia curhat sampai nangis ke mamanya? Biasalah masalah teman-teman di sekolah, pressure belajar di sekolah, dan Oke adik sekarang, cepat balas papa. At least aku nggak suka ngentutin orang sembarangan di rumah. Oh, Suka kentutin orang sembarangan di rumah. Di rumah, Oh. di rumah. Aduh brut, aduh maaf kelepasan gitu ya. Kirain beneran OCD. Tapi Mas Andi, kalau ada cowok yang ngedeketin anaknya udah boleh bro? Enggak, Nggak boleh? 14 tahun. Iya. Tapi kan maksudnya suka-sukaan gitu? Big no. Big no. Tahu. Udah ada yang suka Dia tahu kok itu. Kamu belum? Nggak tahu ya, nggak tahu. Kamu punya Instagram? Mas Andi megang Instagramnya. Udah ada. Tahu dari mana? Aku kan ngintip-ngintip. Megang handphonenya dia di WhatsApp, Enggak, aku nggak pernah buka. Instagram. Enggak, aku collab sama dia. Itu yang tadi yang dia foto, model foto. Aku collabin, itu kan dari Instagram aku. Enggak di-accept sama dia loh. Enggak di-accept sama dia. Oh, gimana perasaan seorang bapak postingan tidak di-accept collab-nya? Ya udah nggak apa-apa lah, biasa aja. Karena Kalau anaknya- story karena juga anaknya- nggak di-repost.
Kesian dia Kenapa nggak pernah repost story bapak kamu? Karena kan tadi dia bilang dia tuh nggak mau temen-temennya tuh semuanya tahu Instagram Iya. bapaknya. Oh, lebih ke situ. Malu Oh. memang. Makanya bapaknya kalau bikin story jangan kayak begitu dong. Kalau Tante Dewi bikin story di repost ya. Iya. Iya kalau kita bikin ini. Diva pokoknya kita nanti tunggu kamu menjadi Ini top lucu banget. model Iya di ya, Indonesia sayang. ya. Semangat, Kita mudah-mudahan tunggu lampu hijau lancar dari semua. papa kamu terlebih Iya. dahulu. Kita sama Lisa lagi tetap di pagi-pagi. Geger. Karena semua yang kau cinta